Di balik batu-batu tua Roma, tersimpan kisah lahirnya sebuah kota yang penuh keajaiban. Sebuah kisah yang bermula bukan dari sejarah, melainkan dari mitos dan imajinasi manusia. Alkisah. Pada zaman kuno, Raja Numitor dari Alba Longa digulingkan oleh saudaranya sendiri, Amulius, untuk mengamankan kekuasaannya. Amulius memaksa putri Numitor, Rhea Silvi, menjadi seorang pendeta wanita suci, Vestal Virgin, yang bersumpah tidak boleh menikah atau melahirkan anak. Namun takdir berbicara lain. Dikatakan bahwa Rhea Silvia dibuahi oleh dewa perang, Mars, dan melahirkan sepasang anak kembar, Romulus dan Remus. Murka, Amulius memerintahkan agar bayi-bayi tersebut dibuang ke sungai Tiber untuk menemui ajal mereka. Namun, arus sungai yang lembut membawa mereka ke tepi di bawah bayangan pohon ara suci, Ficus ruminalis. Disinilah keajaiban terjadi. Seekor serigala betina yang dikenal sebagai Lupa menemukan mereka, menyusui dan menjaga mereka hingga seorang gembala bernama Faustulus menemukan dan membesarkan mereka bersama istrinya. Tumbuh besar sebagai anak-anak Huta, Romulus dan Remus menjadi pemuda kuat dan pemberani. Mereka akhirnya mengetahui asal-usul mereka dan bangkit untuk menggulingkan Amulius, mengembalikan tahta kepada kakak mereka, Numitor. Namun perjalanan mereka belum usai. Mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah kota baru di tempat mereka dahulu ditemukan. Namun perselisihan muncul, siapa yang akan menjadi pendiri dan memberi nama kota itu? Untuk mencari petunjuk, mereka melakukan ritual pengamatan burung, sebuah praktik suci bagi orang Romawi. Remus melihat 6 burung nasar, sementara Romulus melihat 12 dan mengklaim kemenangan. Perselisihan berubah tragis. Dalam sebuah pertengkaran, Romulus membunuh Remus. Ada banyak versi tentang kejadian ini, tetapi inti ceritanya sama, darah persaudaraan tertumpah demi kelahiran sebuah kota. Romulus kemudian menamakan kota itu Roma dan menjadi raja pertamanya. Sejak saat itu, Roma dipercaya memiliki darah dewa perang, semangat keberanian, dan kesetiaan tak tergoyahkan dalam DNA-nya. Legenda Romulus dan Remus tidak hanya menjadi kisah tentang asal mula sebuah kota, tetapi juga tentang pengorbanan, takdir, dan kekuatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Sampai hari ini, simbol serigala menyusui 2 bayi tetap menjadi lambang abadi Roma, sebuah pengingat tentang bagaimana kekuatan, keberanian, dan kadang-kadang tragedi membentuk fondasi dunia yang kita kenal sekarang. Setelah kematian Romulus, Roma masih jauh dari kota besar yang kita kenal sekarang. Ia hanyalah sebuah pemukiman kecil di antara 7 bukit Palatin.
Capitoline, Aventine, Quirina, Viminal, Esquiline, dan Calia. Para penduduknya terdiri dari para petani, penggembala, dan prajurit kasar yang hidup dalam masyarakat sederhana namun keras. Dalam beberapa abad pertama, Roma dipimpin oleh serangkaian raja. Beberapa membawa kemajuan, seperti pembangunan saluran air sederhana, kuil, dan pasar. Namun kekuasaan raja-raja ini, terutama para raja Etruskan, semakin bersifat otokratis. Titik balik besar datang sekitar tahun 509 SM, ketika rakyat Roma menggulingkan raja terakhir, Tarquinius Superbus, yang dikenal karena kekejamannya. Pemberontakan itu menandai lahirnya sesuatu yang baru, Republik Romawi. Sebuah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tidak lagi dipegang oleh satu orang, melainkan oleh sekelompok orang yang dipilih. Prinsip-prinsip seperti Senatus Populusque Romanus, yaitu senat dan rakyat Roma, menjadi dasar politik Roma, lambang semangat kolektif mereka. Dalam sistem republik ini, dua konsul dipilih setiap tahun untuk memerintah dan menghindari tirani. Di samping itu, senat, yang terdiri dari orang-orang tua berpengalaman, menjadi lembaga penasihat yang sangat berpengaruh. Rakyat juga memiliki hak suara melalui majelis rakyat, meskipun kenyataannya, politik Roma didominasi oleh aristokrasi kaya, yang dikenal sebagai patrici. Roma yang masih kecil ini lambat laun mulai memperluas pengaruhnya di wilayah sekitarnya. Melalui aliansi, perang, dan diplomasi cerdik, kota ini memperkuat posisinya di Italia Tengah. Kunci sukses mereka adalah pendekatan unik terhadap warga negara. Mereka menawarkan sebagian hak kepada kota-kota yang ditaklukkan, menciptakan rasa keterikatan daripada hanya menindas. Namun perjalanan republik tidaklah tanpa tantangan. Ketegangan antara golongan kaya yaitu patrici dan rakyat biasa yaitu plebeyi memuncak dalam serangkaian konflik internal yang dikenal sebagai Conflict of the Orders. Melalui perjuangan panjang, rakyat biasa berhasil memperoleh lebih banyak hak politik, termasuk pembentukan jabatan tribunus plebis, pejabat yang berfungsi melindungi hak-hak kaum plebeyan dari penyalahgunaan kekuasaan. Dari dasar-dasar sederhana inilah, Republik Romawi mulai membentuk watak aslinya, keras kepala, gigis, penuh intrik, namun juga fleksibel dan penuh inovasi. Inilah masa di mana karakter bangsa Romawi ditempa. Karakter yang akan membawa mereka dari sebuah kota kecil di pinggir sungai Tiber menjadi penguasa seluruh dunia Mediterania. Dan di balik perjalanan itu, selalu terpatri satu keyakinan, bahwa Roma ditakdirkan untuk kekekalan. Seiring bertambah besarnya wilayah kekuasaan Roma, tantangan internal pun ikut membesar. Republik, dengan semua mekanisme demokratisnya, mulai retak di bawah beban ambisi pribadi, ketimpangan sosial, dan kerakusan akan kekuasaan. Di tengah ketidakstabilan itu, muncullah sosok Gaius Julius Caesar, seorang jenderal berbakat, orator ulung, dan politisi yang sangat ambisius. Lahir dari keluarga patrisian yang tidak terlalu kaya, Caesar memahami bahwa untuk naik ke puncak, ia harus memenangkan hati rakyat dan menghancurkan para pesaingnya di senat. Caesar membangun reputasinya melalui keberanian di medan perang, terutama dalam kampanye di Gallia yaitu sekarang Prancis.
di mana ia menaklukkan wilayah luas dan memperkaya dirinya serta pasukannya. Kesuksesannya membuatnya dicintai oleh rakyat, tetapi juga ditakuti oleh elit politik di Roma. Ketika Senat mencoba mengekang kekuasaannya, Caesar membuat keputusan berani. Pada tahun 49 sebelum Masehi, ia menyeberangi sungai Rubicon dengan legiun setianya. Sebuah tindakan yang berarti deklarasi perang terhadap Republik. Sembari menyeberang, ia konon berkata, "Haliata est," yang berarti undian telah dilempar. Perang saudara pun pecah. Caesar dengan cepat mengalahkan para lawannya, termasuk Pompei, mantan sekutunya. Setelah menegaskan dominasinya, ia diangkat sebagai diktator untuk seumur hidup. Sebuah jabatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Republik. Namun kekuasaan absolut membawa musuh baru. Pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi, Ides of Marcion, Caesar ditikam hingga tewas oleh sekelompok senator, termasuk orang-orang yang pernah dekat dengannya, seperti Brutus dan Cassius. Mereka berharap dengan membunuh Caesar, Republik akan pulih. Sebaliknya, mereka justru membuka pintu bagi kekacauan yang lebih besar. Dalam kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Caesar, muncul sosok pewaris politiknya, Gaius Octavius, atau lebih dikenal sebagai Augustus. Sebagai keponakan dan anak angkat Caesar, Augustus mewarisi bukan hanya nama, tetapi juga ambisi besar. Augustus dengan cerdik membentuk aliansi sementara dengan Marcus Antonius dan Lepidus dalam apa yang disebut Triumvirat kedua. Namun, pada akhirnya, persaingan kekuasaan tak terhindarkan. Dalam pertempuran Actium tahun 31 sebelum Masehi, pasukan Augustus mengalahkan Antonius dan Cleopatra dari Mesir. Dengan semua rival disingkirkan, Augustus tidak terburu-buru mendeklarasikan dirinya sebagai raja, sebuah gelar yang dibenci bangsa Romawi. Sebaliknya, ia membangun legitimasi secara bertahap, mengendalikan senat, militer, dan semua aspek pemerintahan, sambil mempertahankan ilusi bahwa Republik masih hidup. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Senat menganugerahkan gelar Augustus kepadanya, yang berarti yang dimuliakan. Dengan itu, lahirlah Kekaisaran Romawi, dan Augustus menjadi kaisar pertamanya. Di bawah kepemimpinan Augustus, Roma mengalami masa damai dan kemakmuran panjang yang dikenal sebagai Pax Romana. Ia memperkuat struktur pemerintahan, memperbaiki infrastruktur, mendorong seni dan budaya, serta memperluas batas kekuasaan Romawi. Transformasi dari Republik penuh pergolakan menjadi kekaisaran yang stabil merupakan warisan besar Augustus. Ia bukan hanya pendiri kekaisaran, tetapi juga arsitek dari sebuah dunia baru, dunia di mana Roma akan menjadi pusat kekuasaan selama berabad-abad. Setelah gejolak peperangan dan perebutan kekuasaan, Roma akhirnya memasuki salah satu era terbesarnya, Pax Romana atau perdamaian Romawi. Masa ini berlangsung sekitar 2 abad, dari masa pemerintahan Augustus hingga akhir abad kedua Masehi, dan menandai zaman keemasan dalam sejarah Roma. Masa stabilitas, kemakmuran,
dan kejayaan budaya yang belum pernah ada sebelumnya. Di bawah Augustus, struktur pemerintahan diperkuat. Ia membagi kekuasaan administratif, mengatur ulang pajak, memperbaiki infrastruktur, dan membangun jaringan jalan yang menghubungkan seluruh penjuru kekaisaran. Frasa terkenal "semua jalan menuju Roma" lahir dari kenyataan ini. Jalanan Romawi menjadi nadi perdagangan, komunikasi, dan kekuasaan. Augustus juga memahami pentingnya stabilitas sosial. Ia mendorong nilai-nilai keluarga, mengatur pernikahan, dan menghormati tradisi-tradisi Romawi kuno, sambil tetap membuka ruang untuk perubahan. Ia tidak memaksakan kekuasaannya secara brutal, melainkan membangun sistem yang membuat rakyat merasa dilindungi, seolah-olah mereka masih hidup dalam semangat republik. Setelah Augustus, serangkaian kaisar seperti Tiberius, Claudius, dan Vespasianus mempertahankan stabilitas ini, meskipun sesekali terganggu oleh tirani dan intrik seperti yang terjadi di bawah Nero. Puncak dari Pax Romana datang pada masa pemerintahan 5 kaisar bijaksana, Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, dan Marcus Aurelius. Mereka adalah pemimpin yang tidak hanya memperluas wilayah kekaisaran, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat dan administrasi negara. Di bawah Trajan, Roma mencapai wilayah terluasnya, mencakup hampir seluruh wilayah Mediterania, sebagian besar Eropa, hingga ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Kekaisaran membentang sejauh mata memandang, dari dataran Inggris hingga sungai Eufrat di Mesopotamia. Hadrian, penerus Trajan, memilih memperkuat perbatasan daripada memperluas wilayah lebih jauh. Ia membangun tembok Hadrian di Inggris Utara sebagai benteng terhadap suku-suku barbar, serta memperindah kota-kota dengan arsitektur agung yang masih dapat dikagumi hingga kini. Pax Romana bukan hanya soal militer dan administrasi. Ini adalah masa perkembangan luar biasa dalam bidang seni, sastra, hukum, dan teknik. Pujangga seperti Virgil, Ovid, dan Horace melahirkan karya-karya sastra abadi. Ahli hukum Romawi mengkodifikasi prinsip-prinsip hukum yang kelak menjadi fondasi sistem hukum modern Barat. Di jalan-jalan Roma, pasar-pasar ramai dengan perdagangan dari seluruh dunia, rempah-rempah dari Asia, gandum dari Mesir, perhiasan dari India, dan budak dari banyak penjuru. Kekayaan dan budaya campur aduk menciptakan Roma sebagai kota dunia sejati. Namun, meski terlihat damai, ada ketegangan tersembunyi. Ketimpangan antara kaya dan miskin tetap besar, dan di pinggiran kekaisaran, ancaman dari bangsa barbar terus mengintai. Tetapi bagi generasi yang hidup dalam masa itu, Pax Romana terasa seperti puncak peradaban manusia. Zaman keemasan, ketika Roma seolah menjadi pusat semesta, mercusuar peradaban yang bercahaya dari tepi Atlantik hingga padang pasir Arab. Salah satu warisan paling abadi dari kejayaan Roma adalah arsitekturnya. Di kota ini, batu tidak sekadar disusun untuk tempat berlindung, tetapi dipahat untuk mewakili kekuasaan, kemegahan, dan keabadian. Arsitektur Romawi bukan hanya simbol estetika,
tapi juga cerminan dari kemampuan teknik luar biasa dan hasrat untuk meninggalkan jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Ciri khas utama arsitektur Romawi adalah fungsi yang dipadukan dengan kemegahan. Tidak hanya indah, bangunan-bangunan mereka juga sangat fungsional dan tahan lama. Inovasi seperti penggunaan beton Romawi dan pengembangan lengkun, kubah, dan saluran air memungkinkan mereka membangun struktur yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu mahakarya paling terkenal adalah Colosseum, amfiteater raksasa yang mampu menampung sekitar 50.000 penonton. Disinilah warga Roma menyaksikan pertunjukan gladiator, drama sejarah, dan kadang pertempuran laut buatan, dibangun pada masa Kaisar Vespasian dan diselesaikan oleh anaknya. Ritur, Colosseum bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga simbol kekuasaan negara atas rakyat dan musuh-musuhnya. Tak jauh dari situ berdiri Forum Romanum, pusat kehidupan politik, komersial, dan sosial Roma. Disinilah para senator berdebat, pedagang bertransaksi, dan rakyat berkumpul untuk mendengar pengumuman penting. Pilar-pilar marmer yang masih berdiri hingga kini menjadi saksi bisu dari percakapan besar yang pernah mengguncang dunia. Salah satu pencapaian paling menakjubkan adalah Pantheon, kuil untuk para dewa Romawi yang kemudian diubah menjadi gereja. Kubahnya yang megah, dengan oculus lubang di puncaknya yang terbuka ke langit, merupakan prestasi teknik luar biasa. Bahkan, hingga hari ini, The Pantheon masih merupakan kubah beton tak bertulang terbesar di dunia. Infrastruktur juga tak luput dari sentuhan luar biasa. Saluran air yang dibangun untuk membawa air dari pegunungan ke kota-kota besar menjadi tulang punggung kehidupan urban Romawi. Sebagian besar kota besar di Kekaisaran Roma memiliki saluran air, pemandian umum, dan sistem sanitasi yang sangat maju untuk zamannya. Jalan-jalan Romawi pun dibangun dengan presisi tinggi, dibuat dari batu, berlapis pasir dan kerikil, serta dirancang untuk tahan segala cuaca. Jalan-jalan ini menghubungkan seluruh penjuru kekaisaran. Dengan jalan-jalan itu, pasukan Romawi, pedagang, utusan, dan informasi bisa berpindah dengan cepat, memperkuat kontrol pusat atas wilayah yang luas. Namun arsitektur Romawi tidak berhenti di bangunan publik. Villa-villa para bangsawan dihiasi dengan mozaik indah, taman luas, dan air mancur. Di rumah-rumah sederhana pun, sistem pemanas lantai dan saluran air menunjukkan betapa maju kehidupan domestik mereka. Lebih dari 2 milenium kemudian, jejak arsitektur Roma tetap menjadi inspirasi dunia, dari gedung-gedung pemerintahan modern hingga katedral-katedral Eropa gaya Romawi, dengan pilar-pilarnya yang agung dan simetri yang anggun terus dihidupkan ulang. Di Roma, setiap batu berbicara. Setiap reruntuhan adalah pengingat bahwa pada suatu masa, manusia pernah bermimpi untuk membangun sesuatu yang abadi. Dan dalam arsitekturnya, Roma benar-benar menjadi abadi. Selama berabad-abad, Roma dikenal sebagai kota dewa-dewa. Di bawah bayang-bayang kuil Jupiter, Minerva, dan Mars, bangsa Romawi memuja beragam dewa, baik dari kepercayaan lokal maupun hasil adopsi dari Yunani dan Timur. Namun,
jauh di balik gemerlap altar dan upacara kekaisaran. Lahirlah sebuah keyakinan baru. Satu yang pada awalnya ditindas, tetapi kemudian mengubah wajah Roma untuk selamanya, yaitu agama Kristen. Agama Kristen muncul di wilayah Yudea, bagian timur Kekaisaran Romawi, pada abad pertama Masehi. Ajarannya tentang kasih, pengampunan, dan kesetaraan di hadapan Tuhan bertentangan dengan budaya kekerasan, kelas sosial kaku, dan kekuasaan absolut yang merasuki sistem kekaisaran. Karena itu, para pengikut Yesus sering dianggap ancaman, dianiaya, dan dijadikan kambing hitam dalam berbagai peristiwa. Salah satu momen paling mengerikan terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Setelah kebakaran besar yang melanda Roma pada tahun 64 Masehi, Nero menyalahkan umat Kristen dan memulai penindasan brutal. Banyak yang disalibkan, dibakar hidup-hidup, atau dilempar ke arena Koloseum untuk dimangsa binatang. Dua tokoh besar Kristen, Petrus dan Paulus, diyakini mati syahid di Roma selama masa ini. Namun, darah para martir justru menyuburkan keyakinan baru ini. Meskipun ditekan, komunitas Kristen tumbuh di bawah tanah secara harfiah. Mereka berkumpul dan beribadah diam-diam di katakombe, terowongan pemakaman bawah tanah, yang kini menjadi simbol kekuatan iman mereka. Segalanya berubah secara dramatis pada awal abad keempat. Kaisar Konstantinus Agung, setelah memenangkan pertempuran penting di jembatan Milvian 312 Masehi, mengklaim bahwa kemenangannya terjadi berkat bantuan Tuhan Kristus. Tahun berikutnya, dia mengeluarkan Edikt Milan 313 Masehi yang memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristen, mengakhiri berabad-abad penganiayaan. Konstantinus tidak hanya melindungi Kristen, tetapi juga mendukungnya secara aktif. Ia memerintahkan pembangunan Basilika Santo Petrus di atas makam Petrus, yang kelak menjadi pusat spiritual dunia Kristen. Gereja-gereja besar lainnya mulai bermunculan. Dan simbol-simbol kekristenan perlahan menggantikan lambang dewa-dewa lama. Pada tahun 380 Masehi, di bawah pemerintahan Kaisar Theodosius I, agama Kristen resmi menjadi agama negara Kekaisaran Romawi. Dengan ini, Roma yang dulunya menjadi pusat politisme berubah menjadi jantung dunia Kristen. Bangunan-bangunan pagan dialihfungsikan, kuil-kuil dikosongkan, dan gereja mulai mengisi lanskap kota. Transformasi spiritual ini bukan hanya perubahan agama, ia menandai pergeseran budaya, nilai-nilai, dan arah peradaban. Roma menjadi tempat kelahiran Gereja Katolik Roma yang akan memainkan peran penting dalam sejarah Eropa selama 1000 tahun ke depan. Dan dari tempat yang dahulu berdiri kuil-kuil untuk dewa perang, kini berdirilah altar-altar untuk perdamaian dan kasih. Roma tidak hanya bertahan sebagai ibu kota dunia, tapi juga sebagai ibu spiritual bagi jutaan orang. Sebuah pusat yang menghubungkan langit dan bumi. Tak ada kekaisaran yang abadi, meskipun Roma tampak tak tergoyahkan. Gemuruh keruntuhan perlahan bergema dari pinggiran kekuasaannya. Apa yang dimulai sebagai pusat peradaban, hukum, dan kemakmuran, perlahan berubah menjadi kota yang terjebak dalam bayang-bayang kehancuran.
menandai awal dari masa yang kelak dikenal sebagai abad kegelapan. Penyebab keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat sangat kompleks: krisis ekonomi berkepanjangan, korupsi dalam pemerintahan, ketergantungan pada tentara bayaran, serta serangan-serangan dari luar. Namun lebih dari itu, Roma kehilangan daya rekatnya. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada otoritas pusat yang dulu begitu kuat. Administrasi kekaisaran menjadi rapuh, dan loyalitas bergeser dari Roma ke pemimpin lokal. Sementara itu, dari utara dan timur datang gelombang bangsa barbar. Kelompok suku dari luar perbatasan kekaisaran yang selama ini dipandang rendah oleh bangsa Romawi. Mereka datang bukan hanya sebagai penjara, tapi sebagai akibat dari perpindahan besar-besaran, tekanan dari bangsa Hun, dan kebutuhan akan tanah subur. Pada tahun 410 Masehi, dunia terguncang ketika Alaric, pemimpin bangsa Visigoth, berhasil menjarah kota Roma. Ini adalah pertama kalinya dalam 8 abad kota itu jatuh ke tangan musuh. Meski tak sepenuhnya dihancurkan, tindakan ini memukul harga diri Roma. Kota yang dahulu menaklukkan dunia, kini dirampas oleh mereka yang dulunya disebut barbar. Kemudian, pada tahun 455 Masehi, bangsa Vandal bahkan lebih destruktif, datang dari Afrika Utara dan kembali menjarah kota ini. Serangan demi serangan melumpuhkan struktur dan jiwa Roma. Puncaknya terjadi pada tahun 476 Masehi, ketika Kaisar Romulus Augustulus, yang ironisnya memiliki nama gabungan dari pendiri Roma dan pendiri Kekaisaran, dipaksa turun tahta oleh Odoacer, seorang pemimpin barbar. Ini menandai akhir resmi Kekaisaran Romawi Barat. Meski Kekaisaran Romawi Timur yaitu Bizantium bertahan di Konstantinopel, Roma kehilangan statusnya sebagai pusat kekuasaan dunia. Setelah runtuhnya Kekaisaran, Roma memasuki masa yang panjang dan kelam. Infrastruktur rusak, sistem administrasi runtuh, dan populasi kota menurun drastis. Dari ratusan ribu penduduk, Roma menyusut menjadi hanya puluhan ribu. Forum Romanum yang dulu ramai berubah menjadi padang rumput. Colosseum menjadi tempat berlindung bagi gelandangan dan hewan liar. Namun bahkan dalam keterpurukan, cahaya Roma tak sepenuhnya padam. Gereja Katolik Roma, yang telah tertanam kuat, perlahan mengambil alih peran kekuasaan. Para paus menjadi penjaga warisan spiritual dan budaya Roma, dan menjadi pemimpin baru bagi rakyat yang kehilangan arah. Dalam gelapnya masa itu, katakombe biar dan gereja menjadi tempat penyimpanan ilmu dan keimanan. Para biarawan menyalin manuskrip kuno, menjaga serpihan-serpihan peradaban kuno agar tidak lenyap oleh waktu. Meskipun dunia lama telah runtuh, Roma bertahan. Meski tak lagi sebagai penguasa dunia, melainkan sebagai penjaga memori dunia.